Hai guys, welcome back to my channel. Aga Kareba, apa kabarnya guys? Beberapa hari yang lalu aku tanya-tanya, sharing-sharing ke teman-teman, dan ternyata mereka memiliki pengalaman horor. Jadi video kali ini aku akan share ke kalian kisah nyata dari pengalaman teman-teman kita yang sudah mengirimkan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan dulu terima kasih yang sudah berpartisipasi di channelku ini. So, ini adalah konten horor pertamaku. Semoga kalian suka dan betah nonton. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan dulu ke kalian, jangan lupa subscribe dan juga like-nya untuk support channel aku. Dan jangan lupa komen di bawah sini bagi kalian yang memiliki pengalaman yang sama, kisah nyata. Dan juga kalau kalian mau mengirim by email privat, boleh, sangat-sangat boleh. Tentunya saya akan bagikan di sini ceritanya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Fokuskan mata dan juga telinga, karena video kisah nyatanya akan dimulai. Pertama saya lihat hantu itu saat masih di Jalan Gatot saya tinggal. Oke, jadi guys, aku mau cerita dulu sedikit. Jason ini emang sebenarnya dulu lama banget tinggal di Jalan Gatot, tapi sekarang udah pindah. Oke, lanjut. Saya mau tidur nih, tapi sepertinya tidak enak perasaanku. Oke. Terus suasana kamarku seperti langsung kedap sekali. Kamarku seperti tidak ada saya dengar suara. Tahu tidak kalau volume tiba-tiba di mute? Nah, begitu. Seolah-olah telingaku ditutup. Pas saya menoleh ke belakang, saya lihat itu hantu. Mau tahu wujudnya bagaimana? Dia nenek-nenek, pendek, punggungnya bungkok sekali. Rambutnya yang panjang, tapi sudah jarang. Kulitnya sudah tua. Sepertinya terus terkelupas sampai kelihatan dagingnya. Oh God. Mata kiri normal, mata kanannya besar, seperti sudah nyaris akan keluar itu matanya. Ya Allah. Wait guys, ini seperti nenek-nenek yang udah tua banget ya, yang bungkuk-bungkuk gitu. Oke, lanjut. Tahu tidak, saya menangis langsung. Asli. Tanya, berteriak enggak? Terus dia jawab, iyalah, karena saya sendiri di kamar. Terus yang lain kemana? Tidur. Semuanya di kamarnya masing-masing. Ayahku langsung datang. Pas ayahku datang, itu hantu seperti langsung masuk di kolong tempat tidur saya. Pas ayahku cek, sudah hilang. Biasanya kan hantu langsung hilang. Inikah deh masuk kolong, astaga. Dia merangkak masuk kolong. Saat itu saya tidak tidur lagi di situ. Bodoh mau lihat 2 kali. Kata ayahku, kamu sama dengan mami, suka lihat begituan juga. Ibuku memang bisa, kalau saya katanya masih kasat-kasat. Ini masih cerita pertama guys. Kebayang gak sih kalau kalian tuh tiba-tiba dikasih lihat penampakan yang astagfirullah deh ya, amit-amit wujudnya gitu. Ini anehnya langsung tiba-tiba masuk di kolong tempat tidur. Kebayang gak sih kalian kalau tiba-tiba masuk di kolong? Itu gimana caranya? Ngerangkak atau gimana? Oh, dia tempat tidurnya itu guys kayak
mungkin yang tempat tidur yang kayak biasanya pada umumnya, yang kayak apa ya, yang kayak zaman dulu ya, apakah yang dari kayu aja tapi ada kolong di bawahnya ya mungkin. Tapi nggak habis pikir aja sih, kok bisa sih masuk di kolong tempat tidur, maksudnya ngerangka gitu atau apa, kayak di film-film ya. Oke, lanjut. Ini cerita keduanya. Ini masih pengiriman dari kakak Jason. Pas saya jalan pulang tengah malam, ada saya lihat yang terbang. Apa tuh? Pas saya pulang nongkrong di Hertasning saat itu. Hertasning ini guys, sedikit info, Hertasning ini salah satu jalan di Makassar yang memang kebetulan ya bisa dibilang ya sih lumayan sepi kalau udah larut malam gitu. Jalan raya sebenarnya, tapi kadang lumayan sepi, terus penerangannya juga kurang. Oke, lanjut. Sudah tidak ada kendaraan. Saya melihat kuntilanak terbang seperti menyeberang ke pohon lain. Saya mutar langsung dong. Bodoh amat, tidak ada. Ya guys, jangan ditiru ya. Mungkin karena udah ketakutan kali ya, langsung tiba-tiba jelek gaspol guys. Oke, lanjut. Lokasinya di Poros Hertasning. Naik motor kan, pulang habis nongkrong. Biasalah anak muda nongkrong sampai larut malam. Oke, lanjut di cerita ketiga. Pernah juga di Palopo, malam-malam juga pas masuk jalan ke rumahnya nenekku. Malam-malam juga pas masuk jalan ke rumahnya nenekku, ada lagi saya lihat. Wah, apa tuh? Kayaknya Kak Jessi ini langganan dengan makhluk-makhluk gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi saya lihat pocong, tapi nggak ada mukanya. Wah, gogos tuh. Nope. Saya boncengan sama Yongki ini. Nah, info guys, Yongki ini adalah adiknya. Oke, lanjut. Yongki nggak lihat, hanya saya. Dibilang bisa, tidak juga kayaknya. Pocongnya berdiri di pinggir jalan. Tapi kalau aku suruh saya deteksi di sini ada apa tidak, kayaknya saya nggak bisa rasanya. Itu hari juga ada temannya ibuku, orang Jawa, kebetulan nginap di rumah sementara. Bisa lihat jelas dia begituan. Saya mau dibukakan full mataku, tapi saya tolak karena saya tahu dede seram sekali. Oke, kayaknya kalau aku lihat pocong kayak gitu langsung kabur. Tapi gimana guys, menurut kalian? Kalau kalian di posisinya Kak Jason, apa yang kalian lakukan? Apalagi sampai jadi langganan gitu ya. Kayaknya hantu-hantunya tuh suka sama Kak Jess, pengen meet up terus. Najkal ya hantunya. Oke, lanjut di cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini pengirimnya dari kakak Taufik. Hai kakak Taufik, terima kasih udah mengirimkan ceritanya, sharing ke sini, berpartisipasi di channelku dengan pengalaman pribadinya. Sepertinya pengalamannya ini di rumah. Kita mulai aja guys. Ada rumah lama di situ. Jelas info guys, kakak Taufik ini pernah tinggal di, bisa dibilang rumah yang semacam apa ya, kayak mungkin rumah tua atau apa gitu. Tapi dia sekarang udah pindah. Tapi rumahnya ini emang semacam kayak perumahan, tapi bedanya dia itu semacam kayak ruko. Terus
Dia tinggalnya nggak jauh dari Monumen Nasional. Konon katanya angker. Oke, lanjut. Saya di situ pernah tinggal. Sudah lama sekali. Waktu saya SD atau sekolah dasar ke sekolah menengah pertama atau SMP. Itu rumah kayak di film-film hantu. Panjang cuy kalau cerita semua. Ya cerita aja kali kan. Gak apa-apa, sharing kesini aja. Kita siap kok dengarkan sepanjang apapun, mau panjangnya kayak jalan tol. Oke, lanjut. Selama saya tinggal di sana, tiada hari tanpa gangguan. Begini kondisi rumahnya. Wah, dia kirim foto nih guys. Sebenarnya kakak Taufik ini kirim foto, tapi aku awalnya pengen lampirkan sih supaya kalian juga bisa terarah pikirannya gitu. Jadi nggak nebak-nebak rumahnya kayak gimana sih. Cuma aku pikir 1000 kali lagi. Aku pikir-pikir lagi setelah sekian lama. Berhubung rumah ini aku sudah sebelumnya tanya kakak Taufik sih, sudah tanya-tanya juga, tapi berhubung rumah ini bukan rumah aslinya, maksudnya kak Taufik hanya ngontrak di sana. Jadi untuk menghindari pihak yang dirugikan, lebih amannya ya kita ambil amannya aja, gak usah dilampirkan ya. Tapi aku akan deskripsikan guys, deskripsikan sama kalian, jadi biar kalian ada sedikit lah gambaran di pikiran kalian gimana sih tuh rumah. Nah, rumahnya itu semacam kayak ruko, lantai 4. Di atasnya itu semacam kayak ada tower gitu, tapi nggak tahu tower apa. Biasanya nih kan kalau rumah-rumah yang berlantai 4 gitu tangganya di dalam. Tapi dia enggak, di samping kanan ada tangga yang dari luar untuk bisa sampai ke lantai atas. Terus di berandanya sih di halaman rumahnya enggak luas, tapi ada pagar besi gitu yang tinggi. Oke, lanjut. Begini kondisi rumahnya. Lantai 4, di samping ini rumah ada monumen. Ini sebelumnya saya tinggali sebenarnya rumah kosong. Dan katanya selama rumah ini kosong, monumen itu direnovasi dan yang hantunya itu pindah ke situ. Konon katanya. Selama aku tinggali di situ rumah, saya cuma tinggal di lantai bawah. Banyak sekali kalau saya mau cerita. Seperti betul film horor, tapi untung tidak ada korban. Percaya atau enggak, hantunya di sini mengganggu secara frontal. Ngerikan juga ya kalau penunggu rumah seperti itu. Oke, lanjut guys. Biasa tiba-tiba terkunci, ibuku dikuncikan, pintu dihempaskan, seperti film-film. Pernah nggak sih lihat wujudnya saat aku tanya kan? Terus dia jawab, tidak, hanya bayangan, tapi gangguannya itu loh. Oh, jadi semacam kayak diganggu-ganggu gitu ya guys. Iya sih, semacam kayak film-film gitu. Pernah gak sih kalian nonton film horor, terus tiba-tiba pintunya kayak dihempaskan gitu, jump scare gitu, ibunya tiba-tiba dikuncikan. Aduh, gimana ya tuh rasanya kalau tinggal yang kayak gitu. Tapi aku pernah sih punya pengalaman yang rumah-rumah kayak gitu. Aku juga sewa waktu itu. Next lah ya aku cerita. Oke, lanjut. Ada satu ceritaku yang tidak akan pernah saya lupa. Kalau kamu perhatikan saya, maksudnya wajahnya guys, ada beberapa bekas luka di kelopak mataku. Semua itu saya dapat dari rumah ini. Kalau saya ke lantai 3 itu pasti saya jatuh tanpa sebab, terus terbentur mataku di meja kaca. Asli kayak setan-setan. Gimana ya guys? Ini sampai hantunya malah main fisik nih. Ngeri juga sih. Oke, lanjut.
Dan ada satu kejadian yang semua keluargaku tidak bisa lupakan. Bayangkan nah, saya, sepupuku, dan paceku, ayahnya maksudnya, tidur di lantai 3, pintu dikunci. Terus itu tangga ada pagarnya karena dari luar masuknya. Pagar tangga juga dikunci, apalagi pagar luar dikunci. Nah, ini ada lampiran fotonya guys. Seperti yang saya bilang tadi, Kakak Taufik memang mengirimkan foto, tapi sayangnya saya nggak bisa lampirkan, hanya bisa deskripsikan ke kalian. Jadi lantai 1 itu paling atas. Kalau dilihat dari luar sih semacam, orang-orang nggak tahu sih kalau itu lantai 1 itu lantai 2, karena gimana ya jelasannya. Intinya tuh lantai 1 ada di paling atas, dihitungnya gitu. Lantai 1 paling atas, lantai 2 sebelah kiri. Jadi tangganya itu tangga masuk untuk ke lantai atas di sebelah kanan, tepatnya berada di lantai 3 di sebelah kanan. Nah, sepupunya itu di luar, di depan pagar. Ceritanya gitu descriptionnya. Bisa masuk nggak ke otak kalian? Semoga sih ya. Jadi aku jelasin dulu sebelum kita lanjut. Ini ceritanya dia sepupunya sama ayahnya, terus tidur di lantai 3, termasuk tangganya. Yang sebelumnya aku jelasin, rumahnya itu tangganya untuk nyampe ke lantai atas itu berada di luar, tapi dia juga udah kunci, termasuk di pagar luar rumah, berarti di pintu utama, di pagar di halaman rumahnya dia udah kunci semuanya. Oke, lanjut. Percaya tidak percaya, tiba-tiba subuh-subuh ada sepupu saya di luar. Bagaimana caranya bisa keluar? Gimana ya? Mereka di lantai atas, di lantai 3 pertama, semua pagar dikunci, termasuk pagar tangga untuk sampai ke lantai 3, dan juga di pagar halaman rumahnya. Artinya kalau mau sampai ke lantai bawah harus lewat di tangga yang dipagari. Terus kalau udah nyampe di depan rumah, artinya harus buka pintu pagar dulu dong yang di halaman rumah. Tapi ini kenapa tiba-tiba sepupunya ada di luar? Iya ya, bagaimana caranya bisa keluar? Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Oke, lanjut. Subuh-subuh dia ketuk-ketuk pagar. Oh, maksudnya sepupunya. Kalau dilogikakan, satu-satunya cara bisa keluar ya lompat. Iya sih. Kayak orang kebingungan itu sepupuku. Ditanya kenapa bisa di luar, dia bilang bangun-bangun sudah ada di luar. Nah, sebelumnya kan guys, aku tanya lagi nih, apa dia demam? Biasanya kan kalau kaget gitu pasti demam tuh kan, apalagi tentang hal mistis gitu. Tapi katanya dia demam, cuma pas bangun baik-baik aja. Oke, lanjut. Sekarang jadi gudang itu rumah. Mau ke sana? Waduh, Kak Taufik nantangin nih guys. Gak deh, makasih. Aku nggak minat kalau konten-konten uji nyali gitu. Ya, kalau yang kayak gini sih sebenarnya aku pernah ngalamin guys. Tapi next deh ya, aku cerita. Kalau kalian mau aku cerita, support dong, subscribe dan komennya, like-nya juga. Komen di bawah ya, untuk kalian yang punya pengalaman juga yang seperti ini atau cerita lain. Oke, lanjut. Ada cerita lain lagi nih, tapi masih dari Kakak Taufik. Saya pernah juga main jelangkung waktu masih tinggal di situ. Oh, natskal nih ya, bandel banget Kakak Taufiknya. Oke, lanjut. Rasa penasaran tinggi di situ, toh ditulis nama baru nyanyi. Ya sih, aku waktu kecil juga bandel-bandel gitu. Terus ada temanku naik arisannya. Oh, maksudnya ini ada yang namanya kena gitu. Oke, lanjut. Langsung demam tinggi beberapa hari. Berhamburan semua pas bergerak itu boneka. Bandel sih, natskal banget. Oke, menurut kalian gimana guys?
Aku sih pernah ya, kalau masalah main jelangkung gitu ya pernah juga sih. Pas iseng doang kan ya. Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau zaman bocah-bocah gitu, rasa ingin tahunya tinggi. Tapi pas udah nyaho, udah kena, udah deh demam. Semuanya juga gitu. Aku pernah juga gitu. Ada teman-temanku juga yang ikutan demam. Pas iseng-iseng gitu, main-main gitu, dan beneran bonekanya gerak-gerak, udah deh kita berhamburan, lari-lari nggak jelas, ketakutan. Padahal nggak tahu sih sebenarnya ada atau enggak. Well, menurut kalian gimana guys? Pernah nggak sih kalian punya pengalaman yang sama? Komen di bawah ya. Atau kalian punya pengalaman mistis, boleh banget kalian share ke aku, partisipasi, nanti aku bacain. Ntar kalau kalian mau aku sebutin namanya boleh, gak mau aku sebutin juga boleh. Ini belum, masih ada cerita lain guys, tapi wait ya, aku bacain. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya dan komennya ya. Selanjutnya, ini pengirimannya saya sengaja untuk menyembunyikan identitasnya, namanya aku nggak sebutkan. Dan buat kamu yang mengirim ini, terima kasih banyak udah berpartisipasi di channelku dan mau sharing pengalaman horornya. Oke, kita mulai aja guys. Begini, waktu saya mau tidur sekitar jam 12 malam, antara sadar dan tidaknya, antara tidur dan tidak, saya tutup mataku mungkin sekitar 20 menit. Tiba-tiba ada yang elus-elus kepalaku. Saya pikir adik saya, tapi saya lupa, ternyata tidur sendiri. Apa sih guys? Apa itu? Semakin terasa elusannya seperti dia beri saya kasih sayang. Mau dong dikasih sayangin. Ayo lanjut. Mungkin ini maksudnya dimanja ya guys. Kurasakan sekali yang elus itu perempuan, pakai baju putih, panjang rambutnya, karena terlintas wajahnya di batinku. Wait guys, maksudnya mungkin terlintas wajah di batinku. Biasanya nih ya guys, kalau seseorang tuh tidur ya, belum tidur sih, maksudnya baring gitu sambil pejamkan mata, tapi belum tidur nih, kesadarannya belum hilang. Terus tiba-tiba ada yang gangguin, maksudnya ada yang di depan wajah. Biasanya terlintas kan di mata, di kelopak gitu, kelihatan sama dengan cahaya, mungkin gitu maksudnya. Oke lanjut. Penasaran saya mau lihat, tapi tidak bisa sekali terbuka mataku. Seperti mata ini terkunci, tidak bisa terbuka. Kurasa kelopak mataku sangat mengantuk, padahal tidak tidur. Terus saya mau ambil HP-ku, kasih bunyi musik supaya dia pergi. Tapi tanganku juga dikunci, tidak bisa bergerak. Saya sangat ingin pastikan benar tidak yang kualami. Dan ternyata benar. Karena setelah 5 menit, saya bisa buka mataku. Tanganku juga bisa bergerak. Hilang juga dia. Saya langsung ambil HP, lalu bunyikan musik. Setelah itu tidur lagi. Terlintas di pikiranku, mungkin dia orang yang jaga saya, karena kalau jahat, pasti saya kenapa-kenapa. Tapi tidak. Alhamdulillah. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Oke lanjut. Cerita kedua masih dengan pengiriman yang sama. Saya tidur sama adikku. Saya balik belakang dia. Maksudnya dipunggungin guys. Saya suruh tarik rambutku sampai beberapa menit berhenti. Mungkin maksudnya dipijit-pijit guys. Di sini di Makassar biasanya, nggak tahu kalau di kota-kota lain ya. Di sini di Makassar tuh kebiasaannya beberapa orang kalau lagi kepalanya lagi sakit, lagi pegel gitu, mereka paling enaknya tuh rambutnya ditarik-tarik, semacam kayak massage gitu. Oke lanjut. Jadi saya suruh lagi. Kenapa tiba-tiba ditarik lembut sampai 3 kali lalu berhenti? Berarti nggak sekeras yang tadi adanya lakukan, mungkin semacam kayak dielus gitu. Terus saya balik ke belakang. Ternyata orang sudah lama tidur.
What? Maksudnya adanya sudah Maksudnya adanya sudah dari tadi tidur. Terus yang tarik-tarik rambutnya dia siapa? Ngeri juga ya. Tinggal sendiri. Tiba-tiba komen di bawah guys. Kalian ngelakuin apa kalau tiba-tiba dia gitu? Ini siapa tuh? Oke, lanjut di cerita ketiga dengan pengiriman yang sama. Saya selalu mimpi aneh-aneh. Apa tuh? Mungkin hampir setiap hari. Selalu ada beda-beda orang tidak saya kenal saya temani seks dalam mimpiku. What? Really? Hampir setiap hari guys. Orang yang dia nggak kenal seks dalam mimpi. Ini bukan semacam kayak mimpi basah nggak sih? Yang cowok-cowok gimana kalau kalian mimpi sorry. Oke, lanjut. Hampir setiap malam begini. Sampai beberapa mimpiku. Ada yang paling aneh. Ada laki-laki isap di atas payudara saya. Besoknya saya bangun. Ada bekasnya memar warna biru lingkaran. Gimana? Itu beneran. Ngeri juga sih kalau begitu. Itu semacam kayak kalau di sini sih guys, ada tuh hantu yang orang-orang di sini tuh yang meyakininya namanya Parakang. Dia sukanya emang konon katanya Parakang ini suka makan isi perut manusia, apalagi kalau dia lagi pop. Sorry guys. Tapi katanya kalau lagi baru bau wujud gitu suka telanjang. Tapi nggak bisa dilihat sama orang-orang. Cuma ciri khasnya Parakang itu kalau habis ngisap gituan atau seenggaknya habis jilatin tubuh manusia itu, ya ada semacam kayak lingkaran biru, lingkaran hijau di bekas yang dia jilat atau isap. Manusia juga, cuma apa ya, semacam kayak gitu untuk mencari kekayaan. Ya, hampir sama sih dengan yang memelihara kayak tuyul, babi ngepet, semacam kayak gitu. Cuma bedanya yang pengen ini, yang majikan ini yang jadi Parakang. Jadi dia nggak punya anak buah, semacam kayak gitu. Kalau tuyul kan majikannya antang-antang di rumah, duduk-duduk di rumah nungguin tuyulnya bekerja tuh, babi ngepetnya bekerja tuh. Kalau ini enggak, majikannya. Oke, lanjut. Esoknya saya bangun, ada bekasnya memar warna biru lingkaran. Tapi benar sih guys, katanya kalau konon katanya nih ya, kalau diapa-apain sama jin atau hantu itu efeknya akan begitu sih. Kalau menurut aku sih, kalau sampai mimpi atau diapa-apain gitu sama makhluk halus yang ngerasain nyata gitu. Karena ada tuh pernah temanku juga cerita, dia hampir beberapa kali ngerasain kayak gitu, semacam dia ngerasain lagi seks, pengen buka mata nggak bisa, cuma emang dia sadar kayak nggak tidur, tapi dia ngerasain. Cuma ada juga yang temanku juga pernah, ada lagi nih temanku yang pernah ngerasain juga, dia bisa buka mata, ngerasain nge-seks juga, nggak tahu siapa, dia ngerasain, tapi pas buka matanya gak ada siapapun di depannya. Itu kondisinya kamarnya lagi remang-remang, agak-agak gelap gitu, tapi dia masih bisa lihat kondisi sekitarnya. Cuma emang gak ada orang, tapi anehnya dia masih bisa ngerasain. Gimana sih menurut kalian? Komen di bawah guys. Tapi gini ya, katanya sih, konon katanya, pernah aku baca juga artikel di internet, katanya biasanya kalau tidur, sorry guys, maaf banget, tidur telanjang nggak pakai busana apapun atau bahkan hanya pakai daleman, biasanya tuh makhluk sangat mudah gerayangi kita gitu. Jadi makanya hati-hati guys kalau tidur itu yang lengkap pakaiannya. Itu makanya kalau nggak salah Islam ngelarang gitu juga ya. Kalau tidur, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah ingat tuh, kita dianjurkan untuk tidur dengan sebelum tidur wudhu, terus pakai pakaian yang bersih, yang lengkap.
jangan sampai telanjang, karena di sekitar itu kalian nggak tahu siapa kan, ada yang ngeliat juga, kali aja jinnya jatuh cinta sama lo. Jadi gitu sih. Makanya hati-hati ya guys, jangan sampai karena nggak bagus juga sih untuk kondisi fisik kita. Mungkin malam Jumat jam 8.30, tidak tahu kenapa saya seperti sangat ingin pergi di makamnya ayahku. Terlintas di pikiranku mau ke sana malam-malam. Jadi saya ke sana jalan kaki sendirian kayak orang bodoh-bodoh. Kebetulan dekat makamnya dengan rumahku. Sesampainya saya di sana, saya menangis sendirian. Tidak ada rasa takutku. Sekitar 25 menit saya duduk di depan makam ayahku. Tiba-tiba ada yang gerak-gerak. Kirain tikus. Jadi saya hiraukan, tapi gerak-gerak lagi. Jadi saya balik ke belakang. Ternyata saya lihat kain putih berdiri. Tidak sempat saya lihat sampai atas mukanya. Langsung saya pulang. Di situ baru ada rasa takutku, kenapa saya bisa ke kuburan malam-malam sendirian. Ih, siapa tuh? Apakah Mr. K atau Mr. P? Makanya guys, ya sih sedih juga sih, apalagi kalau lagi kangen-kangennya sama orang tua kan. Turut berduka cita ya mbaknya. Tapi ya yang tabah, yang kuat. Saran nih, kalau misal lagi tengah malam, udah malam, terus lagi kangen-kangen banget nih sama yang seseorang yang udah meninggal, tapi nggak bisa ke sana, nggak usah ke makamnya. Cukup ambil Al-Quran, bacain surah Yasin, atau kalau enggak juga Al-Ikhlas saja. Tapi kalau misal kalian halangan, ya kalian boleh doain aja, plus kirimkan untuknya surah Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad guys. Bacakan itu 3 kali, dan Al-Fatihah 3 kali. Lalu doakan mereka, semoga mereka baik-baik aja, diberi penerangan dengan kiriman doa kalian, dan diharamkan dari siksa kubur dan api neraka. Itu aja sih guys dari aku sarannya. So masih ada satu cerita lagi nih guys dari pengirim yang sama. Oke, kita lanjut ya. Ini cerita terakhir. Sebelumnya saya cerita dulu. Pengirim kita ini kerjanya di sebuah mall. Oke, lanjut. Dia menceritakan tentang tempat kerjanya gitu. Lanjut. Tutup toko jam 10. Saya naik mau buang air kecil. Jadi setelah info, kebetulan mall tempat kerjanya itu di 2 lantai. Jadi dia kerja di lantai 1. Nah, toilet karyawannya itu ada di lantai 2. Gitu. Oke, lanjut. Kebetulan tidak ada sekali orang di atas. Jadi ceritanya sepi ya, hanya dia sendirian. Oke. Sampai di atas tangga saya dengar suara pintu buka tutup. Ini semacam kayak di film-film horor deh. Kenapa sih dari tadi ceritanya semacam kayak, tapi percaya nggak percaya sih emang ada. Oke, lanjut. Saya cari itu pintu mana yang bersuara, tapi tidak ada saya dapat. Setelah saya buang air, hilang deh tuh suara. Siapa tuh yang jahil? Oke guys, itu dia tadi ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya kalau misal kalian punya cerita yang sama, atau kalian juga mau ikut berpartisipasi sharing bersamaku di channelku di sini. Aku bacain pastinya. Kalian boleh komen di bawah untuk sharingnya, dan juga kalau kalian mau private boleh juga. Kalian mau kirim di by email boleh, silakan lihat di description boxnya. So menurut kalian gimana guys? Apa masih kurang serem ceritanya?
Setiap kejadian pasti ada alasannya ya. Dan menurut kalian gimana? Apa kalian percaya? Apa enggak? Apa kalian pernah punya pengalaman mistis juga? Komen di bawah. Kalau kalian juga punya saran untuk aku, saran yang membangun ya, jangan membuli dong, jangan yang menjatuhkan. Kalau kalian punya saran untuk aku, silakan kirim by email juga atau komen juga di bawah boleh. So, terima kasih juga yang udah kirim atau sharing pengalamannya di sini. Terima kasih banyak. So, oke, itu dulu ceritanya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Percaya atau nggak percaya, ya begitulah kenyataannya. Terima kasih. Bye-bye. Nah, itu dia kisah pengalaman mereka, kisah mistis mereka yang tentunya kisah nyata. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian juga pernah merasakannya, pernah mengalaminya? So, kalian boleh berpartisipasi di channelku ini. Lagi-lagi saya ingatkan dengan mengirimkan di by email atau juga di kolom komentarnya di sebelah sini. Di bawah sini kalian bisa ceritakan pengalaman kalian juga, atau kalau kalian mau kirim ke by email, kalian silahkan kirim. Emailnya ada di description box, silahkan cek lagi. Well, terima kasih yang sudah mengirimkan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke sosial media kalian biar teman-teman yang lain gak ketinggalan dengan cerita kisah nyatanya. Oke, saya pamit dulu.